إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya, Hawa alaihissalam. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kalian kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan melihat kalian. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak, karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh mendapatkan kesuksesan atau kemenangan yang agung. Amin. Wa ba'd, Nabi SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi, dan sebaik-baiknya petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri, dan seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah muhdatsatuha, perkara baru yang diada-adakan, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah akan mengarahkan kepada kesesatan. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, masih kita lanjutkan pembahasan pekan kemarin mengenai salat malam. Dan ini merupakan salah satu pengamalan dari ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79, ketika Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai tambahan, nafilah, asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengannya Allah angkat atau beri kepadamu kedudukan yang terpuji, sehingga di antara fadilah yang disebutkan oleh para ulama antara lain bahwa dengan sholat malam seseorang akan bertambah kemuliaannya, baik di dunia ataupun di akhirat tentunya, dan juga sholat malam adalah saat yang sangat tepat ketika seseorang ingin takarrub, ingin munajat, ingin memohon ampun, ingin memohonkan segala macam hajatnya kepada Rabb semesta alam. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, ini adalah saat yang sangat berharga. Nabi SAW mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, hina yabqa thuluthul laylil akhir, yaitu ketika sepertiga malam terakhir, fayaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibu lah, barang siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang meminta kepadaku
niscaya aku akan penuhi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Maka subhanallah, ini saat yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan terdapat ijma, ya, konsensus dari para ulama terdahulu, ulama ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya bahkan hadis yang mengenai bahwa Allah turun ke langit dunia itu diriwayatkan oleh sahabat yang sangat banyak, disebutkan ada 28 sahabat, sehingga derajatnya disebut hadisnya mutawatir. Kalau mutawatir artinya memang itu perkataan Nabi SAW, tidak diragukan lagi, ya. Dan disebutkan antara lain oleh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar dari ahli hadis dan juga salah seorang ulama dari Syafi'iyah. Beliau mengatakan bahwasanya, ya, tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini disebutkan oleh para ulama-ulama Hijaz, yaitu Mekah, Madinah dan Irak, yaitu ulama-ulama Kufah. Ya, waktu itu pada zaman beliau ulama-ulama besar itu dari dua tempat tersebut, Hijaz ataupun Irak. Bahwasanya dari Nabi SAW, ya, telah sahih tentang turunnya Allah ke langit dunia setiap malam, ya. Dan kami bersaksi, kata Ibnu Khuzaimah, dengan persaksian lisan dan meyakini dalam hati tentang isi kandungan dari hadis tersebut, yaitu turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia tanpa kita gambarkan sebagaimana bentuknya, ya. Karena Nabi SAW tidak menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk Rabb kita turun ke langit dunia, hanya saja beliau memberitakan seperti itu, ya. Kemudian, ya, dan itu maknanya benar sebagaimana difahami bagaimana turun, namun tidak perlu membayangkan seperti apa. Nah, ini juga membantah sebagian yang menganggap bahwa ini hanya kiasan, karena berarti Allah kerjaannya sibuk, karena setiap malam ini berganti dari bagian dunia ke bagian dunia lainnya. Ya, kalau kita pakai perspektif manusia, tapi perspektif Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi tentunya hukumnya berbeda, ya. Dalam hal ini maka akidah yang benar, ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, kita meyakini bahwa sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia tanpa perlu kita membayangkan seperti apa, dan kita mengimaninya, ya, apalagi telah terdapat ijma, kesepakatan para ulama. Lalu telah kita sebutkan juga bahwasanya mengenai sholat malam ini, ya, di dalamnya adalah sholat yang dikerjakan antara ba'da isya sampai menjelang fajar atau sampai azan subuh, ya. Dan di dalamnya terdapat, ya, sholat yang antara lain tahajud, yaitu yang dikerjakan setelah tertidur atau setelah tidur terlebih dahulu. Lalu juga terdapat witir, ya. Dan witir ini, ya, merupakan salah satu bagian dari sholat malam yang lebih ditekankan, ya. Karena pada umumnya sholat malam para ulama bersepakat akan kesunahannya, namun bila sholat witir sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya. Contohnya siapa? Imam Abu Hanifah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ya. Sehingga menurut beliau, menurut Abu Hanifah, yang membedakan dia wajib, ya, jadi dalam sholat sehari semalam dalam mazhab Abu Hanifah itu ada 6 sholat wajib, Pak. Bukan sebagaimana kita fahami bahwa sholat wajib sehari semalam itu 5. Tidak, dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada 6. Hanya saja mereka membedakan, yang 5 adalah rukun, adapun yang 1 wajib. Apa bedanya? Ya, bedanya kedudukannya. Kalau yang ini memang lebih ditekankan, namun yang keenam ini, ya, merupakan yang juga harus dikerjakan, ya. Dan bahkan kalau seseorang meninggalkannya, kata Abu Hanifah, hingga masuk waktu subuh, maka ia berdosa dan wajib baginya untuk mengqadha. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, berdasarkan pemahaman beliau atas sejumlah hadis, antara lain Nabi SAW mengatakan, innallaha zadakum salatan, sesungguhnya Allah telah menambah bagi kalian salat, fahafidhu 'alaiha,
maka hendaklah kalian menjaganya. Wahyal witr, dan dia adalah sholat witir. Nah, itu yang menjadi dalil dari Abu Hanifah, ya. Jadi ini juga sekaligus membedakan yang mungkin kemarin Pak Hasan tanyakan, ya, jangan jadikan wajib, ya. Tapi bukan berarti kita tidak menjadikan wajib lalu kita kemudian sengaja dibolong-bolongin, tidak, tetap dikerjakan. Hanya yang membedakan menjadi wajib adalah seperti yang tadi diungkapkan oleh Abu Hanifah. Kalau seseorang tertidur, maka dia dianggap berdosa, ya, dan dia wajib untuk mengqadha. Adapun kalau pemahaman mayoritas ulama bahwa dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, andaikan dia tertidur, dia boleh mengqadhanya, ya, dia boleh mengqadhanya, namun tidak wajib. Dan andaikan dia tidak sempat mengqadhanya, maka dia tidak berdosa. Ini bedanya, ya. Jadi bukan berarti, ya, apabila tidak wajib lalu kemudian kita sengaja ya sekali-sekali mengerjakannya, tidak, ya, tetap saja karena sunnah dari Nabi SAW, beliau mengerjakannya, ya, termasuk sholat sunat yang dikerjakan bahkan dalam perjalanan ketika beliau musafir, ya. Adapun waktunya, ya, telah kita sebutkan bahwasanya secara umum waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir, ya. Karena memang juga sebagaimana tadi kita sebutkan, ada hadisnya yang mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Juga disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa inna salata akhiral lail mashhudah wa dzalikal afdal. Dan sesungguhnya, ya, salat di akhir malam itu disaksikan, ya, oleh para malaikat, ya, maksudnya dicatat khusus, wa dzalika afdal, dan itu lebih utama, itu bagi mereka yang bisa, ya. Lalu kemudian kalau seseorang sulit, dia memang selalu berusaha pengen sholat malam, cuman luar biasa selalu kebablasan, atau misalnya memang dia pekerjaannya selalu sampai tengah malam, ya, dia baru pulang kerja sampai rumah anggaplah jam 12. Kalau dia tidur, kemudian dia tidur lalu sholat malam, biasanya selalu bablas karena kecapean, apalagi kerjanya berat, ya. Maka apakah yang afdal bagi dia? Maka dia afdal kerjakan di awal malam. Sebagaimana para ulama mengatakan, wal afdal fi haqqi man khasya an la yaqumal akhiral laili salati fi awwalihi. Maka yang afdal bagi orang yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, maka dia sholat di awal malam, ya. Wa man wathaqa min nafsihi, barang siapa yang percaya diri, ya, bahwa dia bisa bangun, fal afdal lahu ta'khiruhu ila akhir lail, maka yang afdal bagi dia mengakhirkan sampai akhir malam, ya. Lima thabata an Jabir, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail, barang siapa yang khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, falyutiru awwalahu, maka hendaklah dia witir di awalnya, ya, di awal malam. Wa man tami'a an yaquma akhirah, ya, barang siapa yang dia memiliki keinginan kuat untuk sholat di akhir malam, falyutira akhirul lail, maka dia yang afdal mengakhirkannya sampai akhir malam. Fa inna salata akhirul lail mashhudah wa dzalikal afdal, karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu lebih disaksikan dan itu yang lebih utama. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang afdal secara umum adalah akhir. Tapi apabila seseorang keadaannya sebagaimana kami sebutkan, karena setiap orang keadaannya berbeda-beda, Pak, ya, maka daripada dia tinggalkan, dia afdal bagi dia mengerjakannya sebelum dia tidur di awal malam. Kemudian kalau misalnya saya ingin sepertiga malam, itu waktunya gimana? Apa yang disebut sepertiga malam? Para ulama menyebutkan, ya, fa amma thuluthul laili al-akhir fa tariqatu tahdidihi an ta'rifa bidayatal lail wa nihayatihi.
Dan menentukan sepertiga malam terakhir caranya antara lain Anda mengetahui, kata para ulama, awal malam dan akhir malam. Wa tuqsimuhu ala thalathati ajza, dan kemudian engkau membaginya menjadi 3 bagian. Fal juz'u ats-tsalits huwa ats-tsulutsu al-akhir, maka sepertiga bagian terakhir dialah yang disebut dengan, yang difahami sebagai sepertiga malam terakhir. Dan yang disebut dengan awal malam adalah bermula dari, para ulama sebutkan, min ghurubi syams, dari tenggelamnya matahari. Yaitu kapan? Salat maghrib. Mudahnya seperti itu, waktu salat maghrib. Lalu akhir malam kapan waktunya? Bersamaan dengan terbitnya fajar, yaitu waktu salat subuh, ya. Maka kita lihat, misalnya kita sekarang lihat maghrib jam berapa? 17.51 atau sekitar jam 6. Kemudian subuh jam 4 lebih 16, maka dibagi 3, ya. Jadi ngitungnya dari mulai maghrib dibagi 3, ya. Lalu kemudian sepertiga terakhirnya, itulah waktu yang disebut sebagai sepertiga malam terakhir. Waktunya panjang, lebih dari 1 jam, lebih dari 1 jam, ya. Itu yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. Jadi kalau misalnya 4 ditambah, ya, waktu maghrib adalah jam 6, ya. 4 ditambah 6, ya, 10 jam, ya. 10 jam dibagi 3, kira-kira 3 jam, ya, 20 menit kira-kira. 3 jam 20 menit. Berarti kira-kira kalau kita lihat dari maghrib, kalau 2/3 sama dengan 6 jam 40 menit, ya. Sekitar jam 12 lebih 40, ya. Lewat dari 12 lebih 40 itu sepertiga malam terakhir, membentang sampai waktunya sampai azan subuh, ya. Kemudian apa saja adab-adab yang menyertai sholat malam, ya, yang mungkin kita ingin melaksanakannya secara lebih sempurna? Apa saja adab-adab dan sunnahnya? Para ulama menyebutkan adabul qiyamul lail, adab dari sholat malam, itu bahkan dimulai dari siang sebelumnya, yaitu di antara hal yang mempermudah seseorang untuk sholat malam, kita melakukan qailullah atau tidur siang walaupun sejenak. Itu akan mempermudah untuk seseorang sholat malam, ya. Antara lain Nabi SAW disebutkan beliau melakukan qailullah atau tidur sedikit, ya, tidur ringan ketika siang hari, itu sebelum zuhur ataupun setelah zuhur, ya, ataupun setelah zuhur. Dan Nabi SAW memerintahkan secara khusus, ya, kerjakanlah tidur siang, ya, walaupun sebentar, karena syaitan dia tidak tidur siang, kata Nabi SAW. Kemudian persiapan ketika akan tidur, di antara adabnya para ulama sebutkan tatawadda qabla naum wa tanwi al-qiyam min al-lail, ya. Seseorang berwudu sebelum tidur dan berniat akan sholat atau bangun untuk sholat malam, ya. Dan wudu sebelum tidur ini merupakan perkara yang membawa kebaikan sangat banyak, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam sejumlah hadis sahih bahwasanya ketika seseorang dia tidur didahului dengan bersuci terlebih dahulu, maka akan ada malaikat yang mewakili atau yang diberi yang bersama dengan dia, ya, yang dia akan mendoakan ketika seseorang bangun dari tidurnya. Dia akan berdoa, Allahumma gfir fulanan, atau dalam hadis lain, Allahumma gfir abdaka fulanin, ya Allah ampunilah, ya, hambamu si fulan ini, fa innahu bata tahira, karena dia tidur dalam keadaan bersuci, ya. Jadi ketika seseorang tidur didahului dengan wudu, maka dia mendapatkan otomatis doa dari malaikat ketika dia bangun, ya. Bahkan tadi disebutkan dalam hadisnya, Allahumma gfir
abdaka fulanin, disebutkan namanya, ya Allah ampunilah hambamu si fulan ini, ya, fa innahu bata tahira, karena dia tidur dalam keadaan suci terlebih dahulu atau berwudu, ya. Kemudian juga tadi kita berniat akan bangun sholat malam, karena niat ini tentunya akan memberi pengaruh luar biasa. Seringkali orang tidak pakai jam waker ataupun alarm, tapi karena sudah niat kuat, Allah mudahkan. Dan juga agar kita mendapatkan pahala dari niat tersebut. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat, maka kita niatkan. Dan juga diniatkan, kata para ulama, ini hal yang sepele, namun perlu kita masukkan ketika kita tidur agar mendapatkan pahala berdasarkan hadis tadi, innamal a'malu biniyat, tanwi bin naum akhdar rahati likai tatamakkan min qiyamil lail. Hendaklah engkau tidur, ya, dengan berniat saya beristirahat agar saya, ya, kuat untuk melaksanakan sholat malam, ya. Sehingga dengan tersebut likai ta'khudha ajran ala naumik, agar engkau mendapatkan pahala atas tidurmu tersebut, ya. Jadi diniatkan akan bangun, juga diniatkan bahwa tidur saja ini, ya Allah, antara lain agar menguatkan fisik saya, ya, untuk ketika nanti saya bangun sholat malam, ya. Maka ini termasuk keumuman dari fadilah niat, ya. Kemudian ketika Anda bangun, apa yang dilakukan? Ya, tadhkurullaha indal qiyami minan naum. Maka yang pertama kita lakukan, kita berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan antara lain zikirnya, ya, sebelumnya Nabi SAW disebutkan dalam sejumlah hadis, ketika bangun beliau mengusap wajahnya terlebih dahulu. Setelah itu beliau berzikir. Di antara zikir yang paling afdol ketika seseorang bangun, antara lain zikir yang demikian. Beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Thumma qala, kemudian waktu itu beliau mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, atau doa, atau hendaklah dia berdoa setelah itu, ya. Maka barang siapa yang mengucapkan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Atau dia berdoa, ya, Nabi SAW mengatakan kalau seseorang berdoa setelah itu ustujibalah, maka doanya akan dikabulkan. Fa in tawaddaa wa shalla, andaikan dia setelah itu berwudu lalu dia salat, kubilat salatuhu, maka salatnya akan diterima. Salatnya akan diterima. Nah, ini fadilah yang besar, ya. Selain zikir setelah bangun, seperti misalnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita juga baca ini, Pak, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa ditambah yuhyi wa yumiit ataupun tidak, ya. Terus alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka apabila dia berdoa seperti itu, dosanya diampuni. Bila dia berdoa dengan yang lain, misalnya dia berdoa menginginkan, ya, kesembuhan, ya, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Dan dia berwudu dan sholat, maka akan diterima sholatnya. Kemudian juga setelah itu disebutkan tatasawwaqa indal qiyami minan naum. Seseorang bersiwak setelah itu, sebagaimana telah tetap dari Nabi SAW bahwasanya beliau yasusu fahu bisiwak idza qama minal lail. Beliau senantiasa selalu bersiwak ketika bangun dari malam, ya.
Tentunya kalau kita nggak punya siwak, kita dengan sikat gigi kita. Nah ini subhanallah, kebiasaan yang alhamdulillah sudah diadopsi oleh umumnya orang Indonesia. Karena kita alhamdulillah mayoritas kaum muslimin, bahwa ketika bangun yang kita lakukan antara lain sikat gigi. Ini subhanallah, kalau kita tak lacak dari mana asalnya, kebiasaan ini datangnya dari sunnah Nabi SAW. Kemudian juga ya, seseorang ya ketika memulai sholat malam disunahkan membaca iftitah yang khusus kalau memungkinkan bagi dia ya. Dalam sholat malam itu Nabi SAW kerap kali membaca iftitahnya bukan seperti yang biasa ya. Beliau membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril wa Mikail wa Israfil ya. Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib ataupun yang terlihat ya. Anta tahkumu baina ibadaka fi makhtalafu fih, engkau ya menghukumi hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limaktulifa fihi minal haqqi biiznik, berikanlah aku petunjuk ya, untuk petunjuk dalam perkara yang mereka perselisihkan ya. Berilah aku petunjuk dari kebenaran atas perkara yang mereka perselisihkan ya. Antara lain itu doa iftitah yang dibaca oleh seseorang ketika sholat malam ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ya. Kemudian ya, Fatirus samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadaka fi makhtalafu fih, ihdini ya limaktulifa fihi minal haqqi biiznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi hidayah bagi siapa yang kau hendaki untuk menyusuri siratal mustaqim. Nah ini iftitah yang khusus beliau baca ketika sholat malam. Kemudian ketika seseorang setelah membaca iftitah, membaca seperti bagaimana kita sholat, di antara adabnya para ulama katakan antaj'ala qira'ataka bainal jahri wassir, engkau menjadikan bacaanmu ketika sholat malam antara jahar dengan sir, antara jahar dengan sir ya, antara dikeraskan dengan lirih, di antara keduanya ya. Karena disebutkan Nabi SAW pernah melewati rumah Abu Bakar ketika malam ya, atau beliau mengetahui bagaimana sholatnya Abu Bakar ya. Beliau merendahkan suaranya terlalu pelan ya. Adapun sebaliknya ketika beliau melewati Umar bin Khattab ya, mungkin karena karakter beliau juga yang keras, beliau membacanya dengan suara yang keras ketika sholat malam. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, irfa qalilan, naikkan sedikit suaramu, jangan terlalu sir gitu, jangan terlalu lirih. Irfa qalila, naikkanlah. Sebaliknya ke Umar bin Khattab, Nabi SAW mengatakan ikhfid qalila, kecilkan, rendahkan sedikit, rendahkan sedikit ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sholat malam tidak terlalu dikeraskan, juga kita tidak lirih, apalagi kalau dalam kita ada istilah dalam hati, mulutnya tidak berucap. Nah ini justru ini yang tidak boleh ya, karena sholat mulut kita tidak qomat kamit itu tidak sah sholat kita. Yang disebut sir itu lirih, seseorang harus menggerakkan mulutnya ya. Nah, jadi antara jahar dan sir ya, jadi bersuara namun suaranya tidak perlu terlalu keras. Kemudian para ulama katakan at-tafakkur wa tadabbur fi kulli ma taqul wa taqra ya. Seseorang hendaknya bertafakur dan tadabbur dari setiap yang dia baca ya. Oleh karena itu bagus sekali bila kita ingin mungkin membaca sebuah ayat, oh saya mau baca apa ya? Oh saya mau baca surat Al-Mulk. Oh saya mau baca surat apa? Oh saya mau membaca apa? Surat Al-Fajr. Sebelum kita sholat atau mungkin malamnya, kita membaca dulu
maknanya sekaligus tafsirannya, ya. Sehingga apa? Sehingga kita menghayati bacaan kita, ya. Dan ketika kita tahu, oh ini ada ayat-ayat yang isinya mengenai rahmat atau isinya menjanjikan tentang surga, ya. Sebaliknya ada ayat-ayat yang bicara mengenai neraka. Gunanya apa? Disebutkan bahwa Nabi SAW apabila beliau melewati ayat-ayat yang isinya rahmat ataupun tentang surga, maka beliau berdoa meminta surga, ya, di tengah solatnya tersebut, ya. Allahumma inni as'alukal jannah misalnya, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu surga, ketika berbicara ayat-ayatnya mengenai surga, ya. Adapun ketika berbicara ayatnya mengenai neraka, mengenai ngerinya kesudahan bagi orang-orang yang kufur kepada Allah, maka dia berdoa minta perlindungan dari api neraka, ya. Allahumma inni a'udzubika minan nar misalnya, seperti itu. Nah, itu termasuk yang disunahkan. Dan tentunya kita nggak bisa mengucapkan itu kalau kita tidak memahami. Makanya sebelum sholat, ya, lebih baik kita mencoba fahami dulu ayat yang kita baca. Kemudian juga disebutkan di antara adabnya an tuftahas salatal lail bi rak'ataini khafifataini. Engkau membuka salat malam dengan 2 rakaat yang ringan, ya. Sebagaimana telah tetap dari Nabi SAW, idza qama ahadukum minal lail, bila salah seorang dari kalian bangun untuk salat malam, falyaftatih salata bi rak'ataini khafifataini, maka hendaklah dia membuka salatnya dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Mungkin kita baca cuman surat-surat pendek, ya. Surat-surat pendek yang ada juz 30, ya. Kita baca yang pendek seperti itu, ya. Baru nanti ketika sholat malamnya kita mungkin baca yang panjang, baik dari hafalan kita ataupun misalnya kita pakai mushaf yang besar. Sekarang kan alhamdulillah banyak dicetak mushaf jumbo, ya. Orang ada nulis juga mushaf tahajud, ya, itu bisa kita pakai, simpan di depan kita, kita sambil sholat sambil baca, itu diperbolehkan, ya. Kemudian juga, ya, para ulama sebutkan doa indal qiyami bi doa Nabi SAW. Seseorang juga berdoa, ya, dengan doa yang masyhur beliau lakukan ketika sholat malam. Di antara lain disebutkan beliau lakukan fi sujudihi, ketika beliau sujud, yaitu doa Allahumma ij'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, dan juga dalam pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, dan juga dalam penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, dan di samping kananku cahaya, wa an shimali nura, begitu pula di samping kiriku, wa amami nura, dan di hadapanku cahaya, wa khalfi nura, dan juga di belakangku cahaya, wa fawqi nura, begitu pula di atasku cahaya, wa tahni nura, dan juga di bawahku, ij'ali nura, jadikanlah bagiku cahaya, ya. Ini antara lain doa yang disunahkan ketika kita sholat malam. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, waj'ali nura. Sebagian ulama ada yang menjadikan doa ini doa pergi ke masjid. Mungkin kalau Bapak baca buku doa Hisnul Muslim yang ditulis oleh Dr. Said Ali Wahab Al-Qahtani, salah seorang penulis atau ulama di Jazirah Arab, beliau juga menjadikan doa ini adalah doa untuk pergi ke masjid, ya. Namun yang pasti doa ini digunakan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat malam. Allahumma ij'alni fi qalbi nura, ya, wa fi sam'i nura, dan seterusnya. Doa minta cahaya, ya. Ini antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau sholat di rumah tantenya, yang tantenya ini adalah istri Nabi SAW, yaitu Maimunah, ya. Beliau ketika disebutkan dalam sholatnya au fi sujudihi, ataupun dalam sujudnya membaca doa tadi, ya.
Kemudian juga seseorang ya kalau memang memungkinkan melaksanakan witir di akhir ya, di akhir sholatnya. Dan juga para ulama sebutkan di antara jenis-jenis witir atau berbagai macam variasi witir Nabi SAW, kita bisa witir dengan satu rakaat ya, yang paling ringan antara satu rakaat. Sebagaimana Nabi SAW katakan, sholatul lail mathna mathna ya, dalam hadis yang tentunya riwayat Imam Al-Bukhari, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashita subh, bila engkau takut akan datang subuh, fa autara bi rakaatin wahidatin, maka hendaklah dia witir 1 rakaat. Kalau dia takut waktu subuh ya. Nah, ini ada sedikit faidah yang cukup penting. Bagaimana kalau saya sholat malam ya? Nah, ini saya mepet waktunya. Jadi saya sholat 2 rakaat 2 rakaat. Ya, karena kita sebutkan telah terdapat ijma para ulama ya, atau minimal ini pendapat dari mayoritas ulama salaf, ulama terdahulu, bahwasanya sholat malam itu tidak dibatasi dengan jumlah rakaat ya. Seseorang kemudian sholat 2 rakaat 2 rakaat, lalu kemudian dia ragu, aduh ini kayaknya saya punya niat nanti witir ya, nanti witir di akhir. Tapi ketika kita sholat 2 rakaat tersebut, tiba-tiba terdengar suara adzan, apa yang harus dia lakukan? Bolehkah dia merubah niat menjadi witir? Sebagian ulama dia mengatakan boleh, karena ini sholat sunat ya. Sholat sunat itu termasuk yang diperbolehkan. Atau misalnya begini, seseorang tadi niat sholat witirnya 3 rakaat, sholat witirnya niatnya 3 rakaat, tiba-tiba terdengar suara adzan ya, bolehkah kemudian saya jadikan 1 ya, karena sudah adzan. Karena kalau saya menyelesaikan 3 rakaat, saya nggak akan keburu ya, azan selesai saya ke masjid karena qomatnya misalnya cepat, saya nggak akan, bisa jadi saya ketinggalan ya. Bolehkah dia rubah menjadi 1? Ini antara yang dijawab oleh salah seorang ulama besar Saudi, namanya Syekh Abdul Karim Al-Khudairi. Beliau mengatakan diperbolehkan bila seseorang berniat dari 3 menjadi 1 ya. Kemudian juga di antara sifat witir, seseorang boleh witir 3 rakaat dengan 2 sifat. Nah, ini sudah populer, saya tidak akan sebutkan hadisnya. Tapi yang pertama adalah 2 rakaat, lalu yang 2 rakaat lalu 1 rakaat ya, 2-1. Ataupun 3 rakaat berturut-turut ya, 3 rakaat berturut-turut tanpa duduk di rakaat kedua. Karena Nabi SAW pernah melarangnya, karena itu seperti sholat maghrib kalau kita duduk terlebih dahulu ya. Kemudian juga seseorang boleh witir 5 rakaat ya, dengan tata cara 2 sifat atau 2 cara yang disebutkan dari Nabi SAW, yaitu an tusalli rak'ataini thumma tusalli rak'ataini thumma tusalli rak'atan. Engkau salat 2 rakaat, lalu 2 rakaat, lalu 1 rakaat. Jadi 5. Jadi 5 ya. Lalu yang kedua, an tusalliyahima khamsa raka'atin mausulatin. Engkau salatnya 5 rakaat secara berturut-turut. La tajlisu ila fi akhirihin. Engkau tidak duduk kecuali di akhirnya. Ya, kecuali di akhirnya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengucapkan, atau Nabi SAW dilihat oleh Aisyah, kana Rasulullah SAW yusalli minal lail 13 rakaat. Nabi SAW itu beliau salat malam pernah 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khams. Beliau SAW witir dengan 5 rakaat. La yajlisu ila fi akhiriha. Beliau tidak duduk kecuali di akhirnya. Mohon maaf. Kemudian juga kita bisa witir 7 rakaat ya, dengan cara atau 2 cara. Yang pertama adalah cara yang tadi sebelumnya, an yusalliya 6 rakaatin mathna mathna thumma yutiru bi wahidatin. Seseorang salat 2 rakaat 2 rakaat lalu ditutup dengan 1 rakaat. Atau bisa juga dengan
an yusalliya sab'a raka'atin mausulatin, dia salat 7 rakaat berturut-turut, wala yaqudu illa fis sadisah, dan dia tidak duduk kecuali di rakaat ke-6, fatashahhadu, kemudian dia tasyahud di rakaat ke-6, thumma yaqumu wala yusallimu, kemudian dia bangkit tanpa salam, ya. Lalu kemudian dia mengerjakan rakaat ke-7, kemudian tasyahud lagi, baru kemudian dia salam, ya. Dan ini disebutkan dari sejumlah hadis, antara juga sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya beliau melakukannya seperti itu. Jadi dia kalau witir 7 rakaat, ya, di rakaat ke-6 seseorang duduk untuk tasyahud. Ya. Lalu setelah selesai tasyahud ini sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia bangkit tanpa salam untuk sholat rakaat ke-7. Setelah rakaat ke-7 dia duduk lagi, ya, dia bisa duduk seperti ini ataupun seperti ini, dia tasyahud, ya, lalu disunahkan juga atau dia juga membaca salawat setelah itu, lalu kemudian dia salam seperti biasa, assalamualaikum. Nah, itu cara yang untuk 7 rakaat, bisa 2-2-1, ataupun kalau 7 rakaat sekaligus bisa, tapi rakaat ke-6-nya duduk. Juga kita bisa witir sebanyak 9 rakaat, ya. Jadi ada ini semua dari Nabi SAW. Memang Nabi SAW sering kali memvariasikannya, dan hadis-hadisnya ini diriwayatkan dari umumnya dari istri-istri beliau yang melihat keseharian beliau, ya. Yaitu yang pertama adalah kalau 9 rakaat sebagaimana biasa tadi 2-2-2-2, lalu diakhiri dengan 1. Adapun cara yang kedua, an yusalliya tis'a raka'atin mausulatin, seseorang salat 9 rakaat secara berturut-turut, wala yaqudu illa fi thaminati litashahhud thumma yusalli tasiyah wa yaqudu fiha litashahhud athani thumma yusallimu. Caranya sama seperti yang 7, Pak. Jadi dia, ya, duduk di rakaat ke-8 tasyahud, tapi tidak salam. Setelah itu, setelah beres tasyahud, bangkit, lalu kemudian duduk lagi mengucapkan tasyahud, lalu kemudian salam, ya. Ini disebutkan dalam sejumlah hadis, antara yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim, ya, tentunya dalam hadis Imam Muslim ini hadis yang sahih, ya. Ketika salah seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Sa'ad bin Hisham, mengenai sifat salat malam beliau, tata cara salat malam beliau, lalu disebutkan bahwa beliau salat tadi, ya, witirnya 9 rakaat, ya. Disebutkan, ya, bahwa beliau la yajlisu illa fi thaminah, beliau tidak duduk kecuali di rakaat ke-8. Fayadhkurullaha wa yamhaduh, kemudian Nabi SAW berzikir kepada Allah, ya. Tsumma yanhadu wa la yusallimu, kemudian beliau bangkit untuk ke-9-nya tanpa salam. Tsumma yaqumu fayusalli tasiyah, lalu beliau melaksanakan salat yang rakaat ke-9. Tsumma yaqudu, lalu duduk dan berzikir kepada Allah, maksudnya membaca tasyahud, kemudian beliau salam, ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau 9 rakaat ke-8 duduk tanpa salam, lalu setelah itu bangkit, lalu kemudian dia salam, ya, bangkit, duduk, dan salam. Dan juga Nabi SAW pernah witir, tentunya ini populer, witir dalam di rakaat witir sebanyak 11 rakaat, ya, yaitu dengan 2 rakaat, ya, walau diakhiri dengan 1, ya. Atau bisa juga an yusalliya arba'an thumma yusalli thalathan. Nah, ini pendapat sejumlah ulama dari Hanafiyah, ya, dari Imam Abu Hanifah, walaupun tidak disepakati oleh ulama lainnya, yaitu seseorang salat 4-4, lalu kemudian salat di akhirnya 3 rakaat, ya. Ini difahami dari hadis yang Aisyah, tapi yang memahami seperti ini adalah Imam Abu Hanifah, ya, seperti itu. Itu diantara tata cara witir, Pak, ya, variasi dari tata cara ketika seseorang melaksanakan witir.
ya. Dan juga disebutkan di antara sunnah apabila seseorang witirnya dengan 3 rakaat, maka di rakaat pertama dia membaca surat Al-A'la, lalu kemudian di rakaat kedua dia membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga dia membaca ya surat Qul huwallahu ahad, ya. Dan disebutkan wa ahyanan yaqra'u fi thalithah ma'a Qul huwallahu ahad al-mu'awwidhataini, dan terkadang-kadang Nabi SAW di rakaat ketiga selain membaca Al-Ikhlas, beliau menambahkan dengan mu'awwidhataini, 2 ayat perlindungan, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu kadang-kadang, tapi tidak selalu. Yang hampir beliau sering lakukan adalah 3 tadi, Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, lalu kemudian Qul huwallahu ahad. Sedikit lagi mengenai witir, apakah disyariatkan witir ketika sholat malam? Iya, para ulama mengatakan disyariatkan. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah sepanjang tahun? Sebagian ulama yang mengatakan itu, ataukah dari awal Ramadan, ataukah setengah dari Ramadan. Ya, para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, witir kunut, kunut maksud saya tadi kunut dalam witir, ya. Kunut dalam witir menurut Imam Syafi'i disyariatkan di setengah Ramadan, ya. Jadi ketika masuk Ramadan setengah, maka sholat malamnya saat itu kemudian mulai dengan witir, ya, mulai dengan witir. Saya ketukar terus dengan kunut, ya. Nah, ini bisa sebagian ulama ada yang mengatakan dari awal Ramadan. Dan ini prakteknya kita bisa lihat di Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Biasanya mereka kunut, bahkan doanya sangat panjang, ya. Mereka kunut seperti itu ketika sholat malam di bulan Ramadan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi dan koreksi, saya persilahkan. Mangga. Ya. Bisa dipraktekkan. Ya, di antara sunnah yang kita setelah sholat witir kita membaca Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus. Ada hadis yang menyebutkan 2 kali seperti itu. Ada yang Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus, Rabbul Malaikatu Ruh. Yang Rabbul Malaikatu Ruh itu suaranya agak dikeraskan. Nah, itu juga insyaallah sahih hadisnya. Jadi bisa kita praktekkan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Pak. Ya. Selain Al-Fatihah. Iya. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Betul, Pak. Artinya selain Al-Fatihah pun di surat-surat yang lain, walaupun kita ketahui bahwa surat-surat itu sunnah, bukan rukun dari sholat, namun tetap kita memperhatikan bacaan sesuai tajwidnya. Karena para ulama katakan, dan itu berlaku dalam setiap kali kita membaca Al-Quran, bukan saja di ketika sholat. Dalam sholat tentunya lebih utama. Karena para ulama katakan, membaca Al-Quran sesuai tajwid itu hukumnya wajib. Karena begitulah Al-Quran diturunkan. Adapun mengetahui teorinya, maka itu sunnah. Atau ada sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Kita tahu bahwa ini namanya apa? Ikhfa. Hukumnya ini dengung begini. Secara detail itu memang kita tidak dibebani untuk semua orang tahu. Tapi mempraktekannya, kalau nun mati misalnya ketemu fa, maka kita harus mendengung atau kita ikhfa seperti itu, maka kita harus baca, ya. Hukum-hukumnya kita harus baca, ya. Ada idghamnya kita baca. Tapi mengetahui secara detail ini hukumnya idgham, ini hukumnya idgham bigunah bila gunah, kita mungkin lupa nama-namanya, itu tidak masalah. Yang penting dipraktekannya harus sesuai tajwid. Gitu. Jadi memang harus kita mau memperbaiki dalam bacaan seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Kalau kita sebagai imam, ya, kemudian kita belum hafal surat Al-Quran dan lain-lain, terus kita membuka mushaf. Saya lihat di imam baca mushaf itu, Ya. kemudian ini bisa. Ya. Bagaimana hukum membaca dari mushaf ketika sholat? Ya. Sebenarnya kalau untuk sholat sunat jelas boleh. Dalam sholat wajib, ya, ini yang sebagian ulama memperselisihkan.
Sebagian ulama ada yang mengatakan dalam sholat wajib hendaknya tidak seperti itu, ya. Sebagian lagi ada yang memperbolehkan. Adapun kalau dalam sholat sunat seperti dalam sholat malam, maka tidak mengapa. Sama seperti dengan kita menyimpan mushaf di depan kita, ya. Karena disebutkan Zakwan, ya, salah seorang dari Maula Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang pernah bujang yang pernah membantu di rumah Aisyah, bahwa beliau waktu itu membaca dari mengimami sholat malam memakai mushaf, semacam mushaf seperti itu, semacam catatan, ya. Jadi kalau dalam sholat sunnah insya Allah tidak masalah, ya. Tapi kalau dalam sholat wajib diperselisihkan. Jadi kalau dalam sholat wajib lebih baik kita kalau mau keluar dari perselisihan kita baca saja yang kita hafal. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan, ada yang tanyakan lagi, Pak? Silakan. Mangga, mohon. Mengenai sholat tahajud berjamaah, dari dalamnya ada yang Tahajud berjamaah. Ya. Ya, sholat malam maksudnya bukan sholat tarawih, bukan ya? Ya. Sholat tarawih karena bagian ini sama juga, sholat tarawih adalah bagian dari sholat malam. Maksudnya yang di luar Ramadan, Pak. Dilakukan di luar Ramadan. Bolehkah seseorang tahajud bersama ketika di luar Ramadan, ya? Para ulama berselisih pendapat, namun sebagian mengatakan boleh, ya, walaupun jangan dirutinkan. Jangan dirutinkan. Kenapa? Karena Nabi SAW juga pernah melakukan seperti itu. Yaitu beliau tadi disebutkan contohnya Abdullah ibnu Abbas, ya, beliau tidur di rumah Nabi SAW bersama istrinya yaitu Maimunah. Maimunah ini saudari dari ibunya, ya. Kemudian Ibnu Abbas itu masih remaja. Beliau sholat dan ketika itu beliau sholat di samping kiri Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menggesernya ketika sholat. Itu menjadi dalil juga dibolehkan kita menggeser orang ketika sholat, ya. Nabi SAW menggeser jadi ke sebelah kanan, ya. Dan artinya beliau saat itu sholat berdua, ya. Artinya berdua juga sudah dianggap berjamaah, ya. Kemudian juga disebutkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat mulia yang pernah berkhidmat kepada Nabi SAW sejak beliau masih usia anak-anak sampai remaja, kira-kira 10 tahunan, ya, khidmat kepada Nabi SAW. Beliau dikatakan bahwa ketika sholat malam beliau menempatkanku bersama anak yatim di belakangnya, lalu kemudian menempatkan, ya, wanita tua di di belakang kami, ya. Disebutkan seperti itu kata Anas bin Malik. Artinya itu sholat malam. Artinya waktu itu mengerjakannya secara berjamaah. Jadi tidak mengapa sesekali seseorang mengerjakannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Walaupun yang afdal, ya, Allahu a'lam, ya, sendiri-sendiri, namun sesekali terutama dalam rangka mendidik, ya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan, Mbak. Ya. Bagaimana komposisinya antara sholat malam dan apakah itu bebas saja? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dalam safar, kalau dalam safar itu kan kita ada usul bahwa sholat rawatib saja kan, sholat rawatib kan tidak ada kan saja. Nah, kemudian pada sholat malam, ada yang bilang sholat malamnya tidak usah, karena memang sholat rawatib saja kan tidak. Ya, baik. Apakah itu diganti dengan sholat witir? Karena sholat witir kan dikatakan wajib, karena ada yang sampai mewajibkan. Iya. Apakah diganti ke sholat witir atau bagaimana? Apakah selama musafir? Iya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, bagaimana komposisinya kalau kita mau sholat malam, ya. Tadi saya sebutkan bahwa sholat malam umumnya ulama katakan tidak ada batasan khusus. Antara lain dilakukan pada zaman Umar bin Khattab. Beliau menyiasati panjang sholatnya Nabi SAW. Beliau memang sholat 11 atau 13, namun sangat panjang. Dan waktu itu orang-orang di kota Madinah tidak mampu. Sehingga kemudian Ubay bin Ka'ab yang waktu itu mengimami, menjadikannya menjadi 2 kali lipat dari itu. Ya, beliau melakukannya 23 rakaat. Ya, adapun disebutkan pada zaman Imam Malik, ya, sampai 39 bahkan. Untuk apa? Mengimbangi panjangnya.
Jadi yang difahami oleh mereka ini sholatnya panjang Nabi SAW. Kalau tadi kita lihat sepertiga malam itu dari jam 12.40 sampai jam 4 itu kan panjang Pak. Ya. Sholat panjang. Kemudian akhirnya ya mereka ganti dengan rokaat. Itu yang mereka fahami. Jadi pemahaman para salaf dalam hal ini, mereka memahami bahwasanya Nabi SAW mengatakan sholatul lail mathna mathna, 2 rakaat ini artinya bukan ada yang beliau lakukan 11 atau 13 itu bukan pembatasan, dan ini yang umumnya difahami para ulama. Lalu bagaimana kalau witirnya? Yang witirnya tadi dari yang disebutkan mana yang afdol? Insya Allah semuanya ada contoh dari Nabi SAW, maka tidak mengapa kita variasikan, dan itu yang lebih utama. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya ketika ada variasi dalam hal seperti itu, dalam zikir misalnya ada kayak doa iftitah, itu kan macam-macam. Ada Allahumma bait baini, Allahumma wajah, ada yang wajhatu wajhiya, gitu kan? Ada juga yang Allahu akbar kabiro. Mana yang utama? Maka yang utama kalau kita tahu, kita hafal, maka kita variasikan, ya. Karena Nabi SAW pun variasikan. Itu yang disebutkan para ulama. Jadi kalau Bapak saat ini saya pengen witirnya 3. Besok saya pengen 5. Tidak masalah, itu yang baik kalau Bapak memang memiliki keleluasaan seperti itu. Tapi kalau kita bangunnya selalu mepet, bangunnya jam 4 kurang seperempat misalnya kayak sekarang nih subuh. Subuh kan jam 4 seperempat Pak. Kalau kita bangunnya 4 kurang seperempat, ini kalau di waktu biasa sudah sangat pagi ya, sudah pagi ya. Cuman kalau dengan waktu subuh sekarang sudah terlalu mepet ya. Mungkin kita dari air, dari mungkin baru mulai sholat itu jam 4, maka pendek ya. Seseorang sulit misalnya kalau saya pengen 5 rakaat atau pengen witirnya 7 rakaat, sulit, maka lebih baik dia kerjakan yang mudah, mau 3 ataupun 1 tidak masalah. Karena sebagaimana disebutkan, amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang madwi ma'alaihi, yang berusaha didawamkan walaupun hanya sedikit ya. Allahu a'lam. Terus yang kedua tadi mengenai safar, baik. Iya. Betul. Ya, rawatib ya. Pertama begini ya, saya sebutkan mengenai sholat rawatib dalam safar. Ya. Itu sebenarnya perselisihan apakah seseorang tetap sholat rawatib atau tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i mereka mengatakan tetap disunahkan kalau dia ada keleluasaan waktu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena sholat pun dikosor ketika safar. Ya. Nah, dalam hal ini ya, kalau saya cenderung memang tidak perlu, tapi tetap kita dalam hal ini kita menghargai karena memang ini pendapat yang sabit dari mazhab sejumlah ulama. Lalu bagaimana dengan sholat malam? Adapun sholat malam, khususnya sholat witir, Nabi SAW tetap laksanakan walaupun dalam safar. Jadi beliau ketika safar, beliau tetap laksanakan. Ya? Dan itu mudah sekali Pak. Misalnya Bapak sekarang perjalanan ke Surabaya, Bapak naik kendaraan berhenti di Semarang, Bapak menginap dulu, Bapak lelah mungkin habis nyetir. Lalu apa yang Bapak bisa lakukan? Saya pingin sholat, tapi saya biasa sholat malam. Witir saja 1 rakaat kalau Bapak kelelahan. Saya lelah sekali, kerjakan saja yang rukunnya. Kita kan alhamdulillah sudah belajar rukun sholatnya. Ya, kerjakan saja rukunnya. Kita sampai baca Al-Fatihah, baca surat pendek, atau kalau sama sekali nggak kuat, Al-Fatihah, amin, langsung kita turun, langsung ruku. Ya, ruku kemudian angkat, kerjakan yang lain seperti itu. Cuman ringkas aja gitu Pak ya. Jadi kalau sholat malam khususnya witir, Nabi SAW tetap lakukan ketika beliau safar. Beliau tidak tinggalkan, termasuk qobliyah subuh. Qobliyah subuh adalah diantara sholat rawatib yang beliau tidak tinggalkan walaupun ketika safar. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Ya. Mengenai sholat malam Ya. berjemaah dalam satu latihan batu masjid, jemaahnya itu atau pemudanya itu menyelenggarakan satu latihan tiga malam dalam satu rumah. Kemudian ketika sholat malam itu secara berjamaah, Iya.
Iya. Dan yang kedua, pertanyaan mengenai sholat sunnah tapi dengan membaca mushaf. Dan mushafnya itu dipegang, Allah pegangkan oleh seseorang di depan atau di samping sholat. Bagaimana hukumnya? Ya, baik. Ini hampir sama ya pertanyaan dengan yang barusan. Yang pertama tadi boleh sesekali Pak ya, kalau sholat malam dilakukan secara berjamaah sesekali tidak mengapa, terutama dalam rangka pendidikan misalnya, tidak masalah karena memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Namun tidak didawamkan. Misalnya kita nanti nih ya, pokoknya kita RW 10 kita janjian nih tahajud terus setiap pekan ke-1, 2 dan 3 misalnya. Setiap akhir pekan. Nah, ini nggak perlu kayak gitu ya. Tapi kalau sesekali sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya maka tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua mengenai tadi yang dibacakan, mungkin maksud Bapak bukan dipegangkan, yang di sebelahnya atau di belakangnya yang baca gitu ya. Dia sholat terus dipegangin, imamnya sholat terus dipegangkan. Iya. Jadi yang megangnya nggak sholat Pak. Iya. Iya. Oh, kalau kayak gitu takalluf Pak ya, terlalu membebani diri sendiri ya. Takalluf itu membebani diri sendiri. Kalau mau ditaruh saja atau dia pakai mushaf kecil, dia baca dari situ ya. Nggak perlu kemudian orang lain jadi korban. Dia sholat, yang ini nggak sholat, cuman megang aja seperti itu ya. Itu takalluf ya, berlebihan, nggak perlu seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu bisa menjaga sholat malam, dan juga Allah mengangkat derajat kita dengan hal tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan juga Maha mengasihi kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat. Wazidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda, ya Allah sesungguhnya kami selalu minta hidayah kepadamu, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian jiwa, wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, begitu pula di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Barakallahu fiik.